Selamat sore, perkenalkan nama saya Nika Dia Putri Anggreni. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis yang berjudul Mocktail atau Mono. Latar belakang dari proposal ini yaitu dalam beberapa tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat mengalami pergeseran signifikan menuju gaya hidup yang estetik dan mengikuti tren. Perubahan ini tercermin dalam meningkatnya permintaan terhadap produk makanan dan minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga bebas alkohol, rendah risiko kesehatan, dan memiliki nilai gaya hidup. Di tengah ramainya minuman bersoda dan teh kemasan yang dijual di minimarket, Mocktail menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan kreatif. Pencampuran soda ringan seperti Sprite dan sirup buah seperti marjan telah menjadi bahan dasar populer dalam berbagai kreasi minuman kekinian, terutama di kalangan anak muda. Minuman ini tidak hanya diminati karena rasanya yang segar, tetapi karena penampilannya yang menarik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Brand Mono hadir sebagai jawaban atas peluang pasar tersebut dengan konsep koktail siap saji yang praktis dan bergaya. Mono mengusung nilai kesegaran, kreativitas, dan kenyamanan dalam satu kemasan yang menarik perhatian konsumen modern. Adapun maksud dan tujuannya yaitu pertama menilai potensi pasar dan daya saing. Kedua, menganalisis aspek teknis, finansial, dan manajerial. Dan yang terakhir, menentukan kelayakan usaha. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Profil usahanya di sini Mono bergerak di bidang minuman mocktail siap saji berbasis soda ringan dan sirup buah. Produk ini ditunjukkan untuk konsumen yang menginginkan minuman segar, bebas alkohol, dan memiliki tampilan estetik yang sesuai dengan gaya hidup modern. Struktur organisasinya di sini ada pemilik, produksi, dan administrasi. Pemilik di sini berfungsi untuk mengambil keputusan strategis yang menetapkan arah usaha, mengawasi seluruh kegiatan operasional, dan menjalin kerjasama dengan mitra eksternal. Produksi di sini bertugas untuk bertanggung jawab atas proses pembuatan minuman mocktail, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan dan distribusi produk secara efisien dan higienis. Selanjutnya, administrasi di sini berfungsi untuk menjalankan pencatatan keuangan, pengolahan dokumen legalitas usaha, serta mendukung komunikasi internal dan layanan pelanggan. Struktur organisasi unit usaha Mono dirancang sederhana namun fungsional, sesuai dengan kebutuhan usaha skala kecil yang fleksibel dan siap berkembang. Pelatihan dasar tentang kebersihan pelayanan dan pencatatan akan diberikan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, aspek hukum. Untuk menjalankan usaha minuman mocktail Mono secara legal diperlukan pemenuhan beberapa aspek hukum dan perizinan yang sesuai dengan skala usaha mikro serta lingkungan sekitar. Itu ada NPWP pribadi atau perusahaan. Kedua, ada surat keterangan domisili, ada izin edar BPOM, SIUP, dan bukti kepemilikan usaha. Aspek pasar dan pemasaran. Di sana ada strategi produk. Mono berfokus pada daya tarik visual, minuman dikemas dalam standing pouch dengan desain minimalis dan kemasan bening yang menampilkan warna produk secara langsung. Varian rasa mencakup melon, lychee, vanila, jeruk, stroberi, dan mangga dengan topping biji selasih dan nata de coco. Kualitas rasa, kebersihan, dan konsistensi produk menjadi prioritas utama. Untuk harga dan distribusi, penetapan harga yaitu 5.000 per packs, mempertimbangkan harga, bahan baku, dan daya beli konsumen awal. Distribusi dilakukan melalui penjualan langsung di daerah perkotaan dekat sekolah, pasar, dan perkotaan. Maksudnya perkantoran, serta melalui WhatsApp bisnis dan media sosial dengan sistem pre-order dan pengantaran lokal. Selanjutnya itu ada promosinya. Mono menggabungkan pendekatan offline dan online. Kalau secara offline, kegiatan meliputi pemasangan spanduk di lokasi strategis. Untuk promosi online-nya itu dilakukan melalui Instagram dan TikTok dengan konten visual menarik, foto kemasan estetik, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya, analisis pesaing. Pesaing utama adalah minuman teh kemasan, es buah, dan sirup yang dijual di warung atau kantin sekolah, namun mereka cenderung memiliki tampilan biasa yang kurang menonjol. Keunggulan Mono terletak pada konsep mocktail non-alkohol yang aman untuk semua usia, kemasan estetik, dan modern yang menarik konsumen muda, varian rasa yang unik, dan strategi pemasaran lokal yang menyentuh komunitas sekolah. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha mocktail Mono ini berlokasi di daerah perkotaan dekat dengan sekolah, memiliki skala produksi mikro dengan dampak lingkungan yang relatif kecil. Meskipun tidak diwajibkan menyusun dokumen AMDAL, pemilik tetap menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
melalui penyusunan SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan. SPPL ini mencakup pengelolaan limbah cair dari pencucian peralatan, efisiensi penggunaan air bersih, dan pemilahan sampah kemasan. Selain itu, Mono berupaya menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mendorong edukasi konsumen tentang daur ulang sejalan dengan lokasinya yang dekat institusi pendidikan yang mendukung kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Pertama itu lokasi yang strategis. Mono itu berlokasi di kawasan perkotaan yang strategis, dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti sekolah, perkantoran, dan pasar. Konsumen di wilayah perkotaan umumnya memiliki daya beli yang lebih tinggi dan terbuka terhadap tren minuman baru yang estetik dan sehat. Lokasi berada di gerai kecil yang mudah diakses oleh pejalan kaki maupun kendaraan, serta dekat dengan jalur transportasi umum. Yang kedua itu peralatan produksi. Peralatan yang digunakan meliputi alat takar, penyimpanan es, gunting atau pisau, rak penyimpanan, dan meja kerja stainless. Semua peralatan dipilih berdasarkan efisiensi, kemudahan perawatan, dan kesesuaian dengan skala produksi rumahan. Selanjutnya ada teknologi semi-manual. Proses pencampuran, pengemasan, dan penyimpanan itu dilakukan secara sistematis untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Teknologi digital diterapkan dalam pencatatan produksi, manajemen stok, dan pemasaran melalui media sosial. Aspek keuangan untuk modal awal itu memerlukan Sprite, marjan, biji selasih, nata de coco, standing pouch beserta dengan logonya, es kristal, sedotan, peralatan dan furniture, promosi, dan administrasi. Itu total untuk semua modal awal itu sebesar Rp5.730.000. Selanjutnya, aliran kas bersih atau net cash flow. Untuk neto per hari, rata-ratanya itu 300.000. Kalau per bulannya dikali 30 itu 9 juta rupiah. Untuk per tahunnya dikali 12 itu 108 juta rupiah. Untuk biaya operasional yang diperlukan itu dalam sebulan sebesar 6.850.000 itu dikali 12, jadi kurang lebih itu 60.960.000 untuk biaya operasional dalam 1 tahun. Untuk aliran kas bersih ini berarti pendapatan per tahun dikurangi biaya operasional. Pendapatan per tahun itu 108 juta dikurangi 60.960 itu mendapatkan 47.040.000 rupiah. Untuk uraian proyeksi laba atau rugi per tahun pertama, pendapatan penjualan itu dalam setahun itu 108 juta rupiah. Untuk harga pokok produksi itu 60.960. Jadi laba kotornya itu 47.040.000 rupiah. Untuk tambahan biaya pajak dan biaya tak terduga itu 10%, jadi sekitar 4.704.000 rupiah. Jadi laba bersih yang didapat pada tahun pertama itu sebesar 42.336.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis layakan investasi. Pertama itu ada payback period atau PP. Itu modal awal dibagi laba bersih tahunan. Jadi 5.730.000 dibagi 42.336 itu mendapatkan 0,135. Dikali 12 jadi mendapatkan 1,6 bulan. Jadi modal awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu menunjukkan pengembalian investasi yang sangat cepat. Yang kedua ada net present value atau NPV. Itu sesuai rumus, jika asumsi toko sekitar 1 tahun dengan tingkat diskon 10% dengan arus kas bersih Rp44.688.000 dengan modal awal Rp5.730.000, NPV yang didapatkan yaitu Rp32.757.272. Jadi itu termasuk positif, menunjukkan nilai investasi yang menguntungkan dengan tingkat diskon 10%. Selanjutnya yang ketiga ada analisis return of investment atau ROI. ROI itu rumusnya laba bersih dibagi modal awal, selanjutnya dikali 100%. Jadi 42.336.000 dibagi 5.730.000 dikali 1% itu mendapatkan 7,38%. ROI 7,38% ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi dan menguntungkan. Selanjutnya yang keempat ada analisis Profitability Index atau PI.
itu rumusnya total pendapatan dibagi modal awal 108 juta dibagi 5.730 mendapatkan 18,83 PI. Jika lebih dari 1 itu menandakan usaha sangat layak dan menguntungkan. Pada usaha ini PI yang didapatkan yaitu 18,83. Itu artinya lebih dari 1. Jadi menandakan usaha sangat layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis aspek manajerial, pasar, teknis, hukum lingkungan, dan sumber daya manusia, dan keuangan, usaha mocktail mono dinilai sangat layak untuk dijalankan. Produk ini memiliki keunggulan dari segi tampilan estetik, varian rasa yang menarik, serta strategi pemasaran yang menyasar komunitas muda dan lingkungan sekolah. Dengan modal awal sebesar 5.730.000 dan estimasi laba bersih tahunan 42.336.000, usaha ini menunjukkan potensi pengembalian investasi yang cepat, kurang lebih 1,6 bulan. NPV positif, ROI tinggi 7,38% dan PI sebesar 18,83. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.